Hai semua, jumpa lagi dengan YNT di sini. Oke, kali ini kita akan bahas ini ya. Poco F5 setelah 1 tahun. Jadi, yaudah langsung aja ya. Saya baru nyadar ya. Poco F5 ternyata ini ya. Dia garansinya 15 bulan. Tuh. Jadi masih sisa 3 bulan ya. 2 bulan ini ya. Poco F5. Nostalgia sekali. Jadi ketika awal datang ya, ini ya saya bikin channel ini ya gara-gara ini ya, Poco F5 ini. Dan ya inilah ya awalnya dulu. Ini ada case-nya. Dia masih bening ya, nggak saya pakai case. Saya beli case lagi, soft case. Soalnya sayang disayang. Oke, ini ya yang awal. Terus di bawahnya ada unitnya ya. Selling pointnya dia kan ini ya, chipsetnya dia kan pakai 17 Gen 2 ya. Pada saat itu wah memang ini ya menggila sekali ya, dengan skor Antutu 10 1.100.000 ya, memang gila. Terus dia pakai AMOLED 120 Hz sama speakernya stereo ya, dan casnya 67 watt, kameranya 64 megapiksel dengan OIS. BTW kok saya nggak pegang HP-nya ya, karena HP-nya sudah laku. HP-nya sudah laku, tapi boxnya belum ya. Ya nanti kalau ketemu orangnya nanti saya kasihkan ya. Sementara orangnya masih bawa ininya dulu, apa namanya, HP sama chargernya. Oke, ini di bawahnya ini ya. Tuh, ini tempat kabelnya sama ini tempat charger. Ya simple sih ya, tapi dia pembeliannya masih lengkap. Dan ini unitnya ya. Oke, kita akan pegang ininya aja ya, boxnya saja. Jadi kita mulai dari ini aja ya, dari nggak enaknya dulu aja. Jujur harganya ini ya tuh 5 juta ya, kasarannya 5 juta lah ya. Harga 5 juta saya ekspektasinya tinggi ya. Soalnya kan waktu itu saya pakai Poco X3 Pro yang buat rekam ini. Saya pakai Poco X3 Pro, pakai main game Honkai Impact 3 yang FPS 90 sudah nggak kuat, sudah ngos-ngosan X3 Pro saya. Jadi beli ini Poco F5. Dan ekspektasi saya sih ini ya, saya kira dia kebuka juga, karena kan masa Antutu 1 jutaan lebih nggak bisa ini ya, settingannya kebuka 90 fps. Dan akhirnya saya agak ini ya, gambling ya. Ya udahlah, mumpung 1 juta, apa namanya, Antutunya 1 juta ya, paling nggak kalaupun nggak kebuka ya bisa ini ya, apa namanya, kalau di Mobile Legends kan apel itu ya yang buat FPS-nya. Saya akhirnya gambling lah beli ini, dan akhirnya datang, dan ternyata waduh, ekspektasi saya terlalu tinggi ya, dan akhirnya ternyata kejadian beneran ya. FPS-nya nggak kebuka ya, settingan yang 90 fps di game Honkai Impact 3. Wah, jadi saya dari situ langsung down ya. Jadi minus utama saya yaitu ya, kekurangan yang saya rasakan paling utama di harga 5 juta ya. Saya pikirnya sih kebuka ya settingannya mentok, ternyata enggak. Jadi memang benar ya, ini ya perbandingannya ya. Tuh, ini ya. Kalau dibandingkan sama Poco X3 Pro saya, kalau X3 Pro kan dia pakai yang 860 ya. Kalau yang F5 ini dia pakai ini 7 plus Gen 2. Kalau hasil Antutunya sih hampir 2 kali lipat ya dari 860 7 plus Gen 2. Cuman ternyata ketakutan saya terbukti ya, karena ini. Bentar. Nah, ini ya. Tuh. Karena dia kelasnya yang 860 mana? Nah, ini ya. Kelas 860 flagship. Chipset 860 dia kelasnya flagship ya. Dan kalau kelasnya apa 7 plus Gen 2 dia kelasnya cuma mid range. Meskipun nilainya tinggi atau skor Antutunya tinggi ya, ternyata memang kelas ini ya sangat membedakan sekali. Kalau flagship, ciri khasnya flagship itu chipsetnya memang bawaan dari pabrikannya ini ya, dia bisa kebuka settingan FPS tinggi untuk game-game yang ya cukup modern. Nah, sedangkan yang mid range dia itu ini ya nggak kebuka ya, settingannya ya cukup standar aja. Ciri khas kedua yaitu kalau flagship dia memang settingannya kebuka semua. Cuman dia suhunya memang ya setara lah ya. Kalau orang disuruh mikir diforsir berpikir keras kan dia panas ya, cepat panas. Nah, sedangkan yang ini yang 7 plus Gen 2 dia kan meskipun
tinggi atau skor Antutunya tinggi, cuman dia settingannya nggak kebuka semua settingan gamenya, jadi ya lebih adem ya. Kalaupun seumpama dia kebuka settingan tinggi untuk di game, mungkin dia juga sama-sama panas ya. Saya ambil contoh ini aja ya, paling gampang ya. Tuh, meskipun dia pakai 860 dan skor Antutunya cuma 600.000, hampir 2 kali lipat di bawah ini ya, 17 Gen 2. Cuman kalau dia tipenya flagship, dia settingannya kebuka ya. Kalau teman-teman mau pilih meskipun ini ya Snapdragon 17 Gen berapapun ya, dan skor Antutunya misal 10 juta gitu ya, tapi kalau dia kelasnya mid range, dia nggak akan ini ya kebuka settingan game tertinggi, maksudnya dari pabrikannya ya. Tapi ini ya ada contoh kasus unik. Nah ini ya, kalau Dimensity 8200, saya nggak paham ya. Ini padahal kalau Dimensity yang sebelah kanan ini Dimensity, yang sebelah kiri Snapdragon ya, dia sama-sama mid range ya. Cuman anehnya ini, kalau Dimensity 8200 dia ini ya, kalau PUBG M dia kebuka settingan 120 fps, tapi kalau yang di Poco F5 ini yang 17 Gen 2 dia nggak kebuka. Dan anehnya lagi ini ya, 8200 malah ini settingan 90 fps di game Honkai Impact 3 malah kebuka, yang di Poco F5 malah nggak kebuka. Aduh. Jadi kemungkinan kalau teman-teman cari HP gaming ya, dengan terutama yang budget ya, yang rasional juga, teman-teman kalau dari Snapdragon, kalau bisa sih milih yang ini ya, chipset yang kepala 8, meskipun seri yang lama seperti 850, 855, 870, 870, 888 itu meskipun lama, cuman dia kepala 8 ya. Kalau kepala 8 apalagi kelasnya flagship, nah seperti ini 860, dia settingan gamenya mayoritas kebuka semua ya. Jadi bawaan pabriknya kebuka, tinggal ini lagi, apalagi didukung sama merek HP yang dikeluarkan. Contohnya yang ini kan sama-sama ini ya, mid range. Kalau yang dari Infinix itu dia bisa ini ya, PUBG M 120 fps. Dan sebelumnya Xiaomi 13T ya kalau nggak salah ya, yang pakai sama-sama 8200, dia ini ya belum kebuka waktu itu. Dan setelah Infinix rilis yang 8200 GT20 Pro, beberapa waktu kemudian ini ya, yang pakai chipset 8200 yaitu Xiaomi 13T, dia juga kebagian update bisa PUBG M 120 fps. Tapi ya gitulah ya, dia nggak terlalu stabil, masih lebih bagus Infinix GT20 Pro. Jadi waduh, ini panjang ya, kalau padahal cuma ini ya membahas kelemahannya aja, kecewanya saya aja ya, minusnya dia aja, minus dari Poco F5. Aduh, jadi sampai ngomong panjang lebar. Tapi ya udahlah ya, itu unek-unek saya ya. Jadi sebenarnya itu ya keluhan saya, kekecewaan saya beli ini Poco F5. Tapi ya udahlah ya, satu poin aja segitu panjangnya. Dan yang saya rasakan sih kalau kelemahan cuma itu aja ya, kekurangannya dia. Nah, kalau kelebihannya dia memang ini ya, saya akui ya, kalau di Poco F5 karena dia chipsetnya seri 7 ya, dia wah memang kalau dibuat ngegame sih, namanya juga skor Antutu 1.100.000 ya, nggak pernah bohong ya memang ya. Contoh paling gampangnya Genshin rata kanan atau Honkai Impact yang 60 fps itu bisa rata kanan dan dia stabil ya. Ya meskipun turun di 50 ya sekitar situan lah, dia terus naik lagi. Wah, bener-bener wah keren lah. Dan kelebihannya lagi dia ini ya, selain stabil, kelebihan keduanya dia dingin, nggak cepat panas ya, tergantung ini ya settingannya ya, tapi rata-rata itu ya, wah memang bener-bener suhunya dia hitungannya dingin ya. Itu saya buat itu yang main Honkai Impact 3, dia sangat smooth dan ya stabil dan dingin terutama ya. Itu sih ya untuk kelebihannya dia ya. Untuk yang lain-lain ya, misal kameranya saya nggak ada masalah ya, dia juga bagus. Tapi ya udahlah ya, itu yang saya keluhkan selama 1 tahun ini. Sebenarnya sih bagus-bagus saja ya si Poco F5 ini ya, cuma kelemahan terbesarnya cuma satu ya bagi saya ya, dia karena chipset kepala 7, jadi ya settingan gamenya nggak kebuka semua ya. Paling gampang yang paling kelihatan ini ya, PUBG M 120 fps nggak bisa, sama Honkai Impact 3 yang 90 fps juga settingannya nggak ada. Tapi selain itu sih dia dingin, suhunya dingin dan stabil sekali ya. Oh ya, kenapa alasan saya jual ini ya F5 ya, salah satunya itu nggak bisa kebuka fps tinggi, dan saya lebih mempertahankan ini ya si
Poco F6 ya, karena berdasarkan ini ya, pengalaman saya pakai X3 Pro, dia kan sama-sama panas ya karena bisa settingan tinggi, dan saya sudah ya paling enggak sudah paham lah cara mengatasi suhunya itu pakaiin fan cooler. Mungkin ya seperti itulah ya keluh kesah saya selama 1 tahun pemakaian ini, dan akhirnya sudah ada yang ngadopsi Poco F5 saya. Yaudah gitu aja, terima kasih ya, semoga terhibur lah ya. See you next video. Dah. Sampai jumpa lagi Poco F5.